Zhuma, yang telah jatuh cinta selama 5 tahun, jatuh cinta pada adik perempuannya. Saya berkeringat di studio tari sambil mengertakkan gigi kesakitan. Dia sedang makan malam dengan siswinya. Beri dia sapu lembut sudut mulutnya. Saya melihat fotonya, bertahan siang dan malam kerinduan. Dia membeli kursi pasangan ketika dia menonton film dengan siswinya. Saya berada di negara asing saat menolak satu demi satu pelamar yang sangat baik. Dia dan siswinya di jalan pada tengah malam. Ciuman tak terkendali. Perkara. Dan saya mengambil semuanya kembali. Menoleh dan menikahi saudaranya. Tapi dia berlutut di tengah hujan dengan mata merah dan memohon pengampunanku. Saya mengalami demam tinggi selama 3 hari 3 malam. Dan saya tersenyum tanpa kesuraman. Jika Anda ingin berlutut, berlututlah sebentar. Kekejaman yang mengharukan mengingatkan Anda bahwa teks lengkapnya sudah berakhir. Jangan ragu untuk menonton. Selanjutnya, teks dimulai. MUY membawa cinta barunya Mo Yan Huan bersamanya. Tidak hanya datang ke pesta resepsi saya, dia juga duduk di seberang saya dengan murah hati untuk menunjukkan kasih sayang. MUY menggunakan tangannya untuk bermain piano, kupas udang dengan hati-hati untuk Mo Yan Huan. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa dia dulu memiliki kebiasaan kebersihan yang serius. Mereka semua menolak untuk menyentuh anak anjing yang kami besarkan bersama. Lele Mo Yan Huan menggigit udang dengan malu-malu, dan kemudian seolah-olah dia baru saja memperhatikan tatapan semua orang. Dia berseru kaget dan bersembunyi di pelukan Makino. Suaranya lembut dan tipis. Semua orang melihat kami. Sangat pemalu, Makino menyeka tangannya tanpa tergesa-gesa. Bawa dia ke dalam pelukanmu. Alis dan matanya penuh dengan kelembutan dan memanjakan. Baik mereka tidak memiliki niat buruk. Ketika dia mengatakan ini, tatapan itu tertuju pada saya. Alis menonjol, menyisir samar. Mo Yan Huan menjulurkan lidahnya ke arahku dengan lembut. Ini seperti bunga putih kecil yang sangat gelisah tentang dunia. Saya mencemooh, kalau saja itu sederhana. Itu tidak akan terjadi ketika saya belajar di luar negeri. Ikuti saya di media sosial. Dan kemudian setiap hari dia mengirim potongan-potongan hubungannya dengan Makino. Biarkan saya melihatnya sendiri. Bagaimana Makino jatuh cinta padanya sedikit demi sedikit. Alis Makino berkerut. Dia memperingatkan Ben untuk melihatku. Ketidakpedulian yang tak terlukiskan. Mata belas kasihan dan simpati kerumunan berputar-putar di atas saya. Siapa sangka, hanya 3 tahun. Dia menempatkan kami selama 10 tahun terakhir. Lupakan semua tentang itu. Tangan Yan Huan kotor. Saya membawanya ke kamar mandi untuk mencucinya. Dia berdiri, membawa Mo Yan Huan yang menggigit bibirnya ke atas. Ini adalah jalan yang akrab. Setidaknya, rumah ini membawa kenangan yang tak terhitung jumlahnya tentang saya dan Makino. Dia secara alami menganggap dirinya sebagai tuannya. Sosok mereka menghilang di balik sudut tangga. Untuk sesaat, semua orang di aula saling memandang. Saya tertawa dan berkata, Anda tidak perlu terlalu terkendali. Makino dan aku putus sejak lama. Saat itulah mereka rileks. Udara mulai bergerak. Keaktifan dipulihkan. Kim Yushu mengangkat gelas kepadaku untuk memberi selamat kepada Lan atas kepulangan dari sekolah. Anda sekarang adalah kepala sekolah termuda di perusahaan. Dia adalah teman baik saya sejak saya masih kecil. Meskipun ada lebih sedikit pertemuan dan lebih banyak pemisahan, tapi hubungan kami tidak pernah berubah. Yang lain tersenyum dan memberi hormat kepada saya. Saya tersenyum dan bersulang sebagai balasannya. Perhatian putri yang melihat ini. Apa yang Anda lihat sekarang adalah seseorang yang membutuhkan bantuan kita. Gerakan jari Anda, pukul pulang bayi. Biarkan lebih banyak orang melihat informasi ini. Kebaikan Anda akan membawa lebih banyak keberuntungan. Saya berharap putri yang baik hati sepanjang waktu. Kehilangan 10 pon, tambahkan 5 ke bagian belakang daging. Tidak masalah jika Anda tidak mengirimkannya. Penculikan tidak bermoral. Pesta ini tidak ada Muye dan Mo Yan Huan. Suasananya lumayan. Ada teman sekelas laki-laki yang minum terlalu banyak. Juling mata untuk melihat kursi kosong. Dia menempatkan suara tinggi hampir setengah jam. Mereka belum turun. Kata-kata ini membuat pemandangan langsung sunyi. Mereka semua menatapku tanpa sadar. Mata mengungkapkan yang tak terlukiskan. Saat itulah itu terjadi. Keduanya akhirnya turun. Mereka yang hadir bukanlah orang bodoh. Semua orang tahu apa yang baru saja mereka lakukan. Kim Yuzu tampak marah, menunjuk hidung mereka dan berteriak pada kalian karena membawa ke sini sesuatu yang akan menjadi. Mata Mo Yan Huan menyusut. Ada cahaya-cahaya di matanya. Dia berbisik, maaf, kita baru babak kedua. Dia menatapku dan mengatakannya. Kebanggaan tersembunyi di matanya bisa dilihat sekilas. Makino melindunginya di belakangnya. Wajahnya tenggelam. Dia menatapku dengan tatapan tajam di matanya. Saya belum mengatakan apa-apa. Dia memutuskan bahwa saya sengaja menargetkannya. Dia berkata dengan suara yang dalam. Jianglan hanyalah kamar tamu di Jianling. Hal ini diperlukan untuk melakukannya. Sepertinya ada bau asap mesiu di udara. Tidak ada yang berani berbicara. Aku menatapnya diam-diam selama beberapa detik. Kemudian keluarkan ponsel Anda dan beri makan. 2 anjing liar baru saja berlari masuk. Terlepas dari kesempatannya, tolong bantu saya menjualnya secara online sesegera mungkin. Terima kasih atas keheningan selama beberapa detik. Kim Yuzu menutup mulutnya dan tertawa. Dia mengacungkan jempol kepada saya.
saya. Yang lain juga menonton kelas teater, mengatupkan bibirnya. Kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Mo Yanhuan terisak pelan, itu seperti penghinaan besar. Makino membeku di tempat, butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali suaranya. Apa maksudmu, biru? Aku mengaitkan bibirku dan tersenyum. Penghinaan di matanya tidak disembunyikan. Hanya parit yang akan terlepas dari kesempatannya. Tidak heran orang mengatakan itu tentang Anda. Saya hanya menusuknya di tempat yang sakit. Biarkan dia selalu mengingat rasa malu ini. Benar saja, ada warna merah gila di matanya. Dahi dan lengan ditangkupkan dengan lembut. Kemarahan akan meletus. Saya bahkan tersenyum dalam suasana hati yang baik. Apakah saya tidak benar? Pukul sejenak, wajahku dibelokkan oleh kekuatan yang luar biasa. Tinnitus segera. Aku menoleh perlahan, melihat Makino lupa meletakkan tangannya, dan mata bingung, bibirnya bergetar. Lan, aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Mengambil botol dari meja dan menghancurkannya di kepalanya. Adegan itu sepi ayam. Mo Yanhuan berteriak. Tidak ada waktu untuk berpura-pura menjadi bunga putih kecil. Ini menggelegar. Makino membeku di tempat. Dia menatapku dengan tidak menyenangkan. Sepertinya dia tidak berani. Percayalah bahwa garis darah mengalir di kepalanya. Tapi dia tidak pingsan. Jadi saya pergi dan menamparnya lagi. Bertahun-tahun bersama, saya selalu lembut dan damai di matanya. Tapi dia lupa bagaimana saya membantunya membalas dendam pada orang-orang yang menggertaknya ketika saya masih kecil. Saya, Jiangnan, selalu menjadi orang yang akan membalas saya. Hari ini saya akan memberitahu Anda apa yang telah Anda lakukan. Kamu tidak ada apa-apa tanpaku. Aku berkata dengan dingin. Tidak ada jejak kasih sayang dan emosi di matanya. Saat ini saya berbalik. Dia mencengkeram pergelangan tanganku erat-erat. Matanya merah, bibir pucat bergerak. Apakah kamu tidak menginginkanku? Aku bertanya padanya, bingung. Mengapa saya meminta mentimun busuk? Anda dan saya adalah seorang kolektor kain. Dia membeku di tempat. Kyuzu mengatupkan mulutnya dengan jijik. Berpura-pura seperti ini untuk menunjukkan kepada siapapun. Ketika Lan tidak tahu, kamu sudah lama selingkuh. Siswimu yang baik sudah lama mengkhawatirkan Lan. Kirim beberapa cinta Anda manis setiap hari. Saya benar-benar tersandung. Wajah Mo Yanhuan menjadi pucat dalam sekejap. Tidak, Anda berbicara omong kosong. Saya tidak memiliki dia untuk memegang tangan Kino. Ano, aku terlalu menyukaimu untuk merekamnya. Saya tidak bermaksud menunjukkannya kepada kakak perempuan saya. Kino menatapnya. Mata itu kompleks, tapi dia tetap tidak mendorongnya menjauh. Semua orang di ruangan itu memandang mereka. Semua mengungkapkan rasa penghinaan. Aku menepuk panjang, tersenyum lembut. Saya memiliki kamera pengintai di mana-mana di rumah saya. Orang-orang ingin mengobrol video dengan saya secara pribadi. Banyak orang di tempat kejadian tertawa terbahak-bahak. Melihat mereka, mata mereka semua mengungkapkan rasa jijik. Aku tersenyum tanpa sedikit pun kesuraman. Beraninya tim ini menjadi liar di kandang saya. Saya wanita tertua dari keluarga Jiang dan MUI. Itu hanya yang telah diintimidasi oleh banyak orang. Bagaimana dia bisa berada di tempatnya sekarang tanpa saya? Konoha menatapku dengan mata merah. Darah masih menetes dari dahi. Dia tampak sedih seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Dia saat ini, dan ketika saya mengantarnya di bandara 3 tahun lalu, penampilannya bertepatan. Dia memeluk pinggangku, mata merah. Saya bertanya berulang kali apakah saya akan kembali. Saya bersusah payah menjawab bahwa dia akan. Tidak ada yang memikirkannya. Hanya 3 tahun. Tapi itu adalah sesuatu dan pribadi. Tahun pertama di luar negeri, MU yang melakukan panggilan video denganku setiap hari. Bahkan jika itu adalah perbedaan waktu 8 jam, itu tidak pernah terganggu. Melihatnya mengantuk, kamu juga harus mengangkat semangatmu untuk berbicara denganku. Hatiku berantakan lembut. Perjalanan kesepian ke negeri asing. Makino adalah motivasi terbesar bagi saya untuk berlatih balet. Bahkan jika Anda berlatih sampai Anda berkeringat dingin. Bahkan jika Anda berlatih sampai punggung kaki meneteskan darah. Pikirkan saja dia. Hatiku manis. Tahun kedua di luar negeri. Frekuensi panggilan video mulai berkurang. Ada kalanya dia tiba-tiba linglung. Alis dan mata Junyi diselimuti kekosongan samar. Terkadang dia melihat pesan muncul di ponselnya. Ketidakpedulian di matanya sepertinya dilembutkan oleh sesuatu. Yang tersisa hanyalah kelembutan dan tawa yang tidak disadari. Saya diam-diam bertanya kepadanya apa yang dia lihat. Tertawa begitu bahagia. Dia bilang dia baru saja melihat video yang menarik. Saya tidak melewatkan momen ketegangan di matanya. Setelah menutup telepon, saya berada dalam keadaan linglung dan kelelahan. Makino, saya mengenalnya dengan baik. Dia kesurupan. Saya duduk di dinding studio tari. Sinar matahari dibiaskan melalui tirai, tapi saya tidak bisa menangkap sinar cahaya itu. Dia menyinari tangan saya pada orang lain. Semua orang menyesali bahwa hari ini adalah cuaca bagus yang langka. Tapi saya tahu, hari berawan akan datang, dan itu akan sangat lama. Kino saya semakin jauh dan semakin jauh dari saya. Tahun ketiga di luar negeri, sebuah akun asing mengikuti saya. Nama panggilannya adalah Mi dan Ano. Kelopak mata saya melonjak. Saya merasa bahwa itu benar-benar terjadi. Malam itu, saya menonton rekaman manis mereka selama 1 malam. Matanya merah, sampai cahaya pagi memudar.
sadar. Ternyata saya berkeringat di studio tari. Ketika dia mengertakkan gigi kesakitan hanya untuk kembali menemuinya lebih cepat. Dia sedang makan malam dengan siswinya. Beri dia sapu lembut sudut mulutnya. Ternyata saya sedang melihat fotonya. Bertahan siang dan malam kerinduan. Dia membeli kursi pasangan ketika dia menonton film dengan siswinya. Ternyata saya berada di negara asing saat menolak satu demi satu pelamar yang sangat baik. Dia dan siswinya di jalan pada tengah malam. Ciuman tak terkendali. Ternyata aku telah menutup mataku, menghapus air mata pahit yang diam. Bangun. Bahkan jika hati itu seperti pisau, saya juga sadar. Wanita tertua dari keluarga Jiang tidak akan dalam cinta. Saya memberitahu Qin Yuzu tentang ini. Dia mengatakan dia tidak dapat melihat informasi apapun tentang akun itu. Ini berarti bahwa kontennya hanya terbuka untuk saya. Tujuan provokasi dikonfirmasi. Saya membuat meja konten di platform sosial Mo Yanhuan. Semuanya tercatat di dalamnya. Pada saat yang sama, saya dibandingkan dengan garis waktu mereka. Di satu sisi adalah pelatihan pacar sejati hari demi hari, hanya untuk kembali dan melihat pacar tercinta saya sesegera mungkin. Di satu sisi adalah junior selingkuh bajingan. Wan Tali memprovokasi pacar sejati. Seperti kata pepatah, tidak ada salahnya tanpa kontras. Jika perlu, saya akan melepaskan melon saya sendiri. Maksimalkan kerusakan untuk mereka. Saya, Jiang Lan, tidak pernah berhati lembut. Meskipun saya sudah tahu bahwa Kino selingkuh untuk waktu yang lama, tapi saya tidak memilihnya. Ikuti saja kecepatannya. Sedikit demi sedikit, biarkan dia menghilang ke dalam hidupku. Saya menekuk hati yang mencintainya sedikit setiap hari. Dari menghapus foto grup hingga membuang token cinta. Buang dia selangkah demi selangkah. Ini untuk menghindari perpisahan seperti tebing. Akhirnya suatu hari, dia tidak menelepon saya lagi. Baru saja mengirim pesan teks perpisahan. Dia berkata, Lan, ayo putus. Saya tidak berpikir kami cocok. Apakah menyenangkan menjadi teman di masa depan? Pada saat ini, hati saya benar-benar kehilangan Polandia. Saya berhenti sejenak. Dengan santai menghapus semua informasi kontaknya. Kali ini saya digigit kembali. Saya mengaku bahwa lain kali saya tidak akan menjadi penyelamat. Saya akan menjadi pria pisau lurus. Saya memutuskan hubungan dengan Makino tentang hal itu. Dengan persekongkolan saya yang disengaja, itu benar-benar tersebar di lingkaran atas. Makino awalnya adalah pasien haram yang dibenci. Ibu kandung Makino adalah salah satu gundik Makito. Dia pergi ke luar negeri. Diam-diam melahirkan Makino. Tunggu sampai Anda berusia 5 tahun. Lempar Makino ke pintu rumah. Makino hanya bisa mencubit hidungnya dan mengenalinya. Pertama kali saya bertemu dengannya adalah di pesta makan malam. Sekelompok anak mendorongnya ke tanah, terus-menerus mengutuk kata-kata kejam di mulutnya. Matanya kosong. Ada lapisan kesuraman dan kerapuhan di antara alis. Tidak yakin mengapa, saya mengalah dan membantunya. Orang tua anak itu buru-buru membawa mereka pergi. Kembalikan aku penebusan. Makino menatapku dengan tertegun. Air mata berkilauan di matanya. Di sekolah bangsawan, semua orang memandang rendah Makino sebagai bullying dan pelecehan verbal adalah hal biasa. Sesekali, luka baru muncul di tubuhnya. Saya sangat marah sehingga saya langsung menemui orang yang menggertaknya. Kalahkan mereka. Pada akhirnya, mereka dipenuhi luka. Dia juga diperintahkan untuk meminta maaf kepada Makino. Setelah intervensi saya, tidak ada yang berani berbicara buruk tentang dia secara terang-terangan lagi. Kita semakin dekat. Mereka telah tidak dapat dipisahkan selama lebih dari 10 tahun. Setelah kami mengkonfirmasi hubungan, semua orang berpikir seharusnya demikian. Ayah dan saudara laki-laki saya tidak menyukainya sebagai, tapi karena saya menyukainya, dan Makino telah sangat memperhatikan saya selama bertahun-tahun, dan mereka menyetujui. Pernikahan kedua keluarga pada dasarnya adalah hal yang pasti. Karena dukungan keluarga Jiang, Makino bisa masuk ke markas Makimuro. Dia bergegas dari staf bawah. Gunakan kekuatan untuk membuat orang-orang yang memendam prasangka. Pemegang saham yang diam. Dalam 5 tahun saya di luar negeri, dia telah mengambil posisi wakil presiden. Semua orang berpikir, cepat atau lambat, kita akan memasuki aula pernikahan. Saya tidak menyangka akan berakhir dengan cara ini. Saudara laki-laki saya Jiang Kuo telah mengambil alih keluarga Jiang. Situasinya menjadi semakin kuat. Dia menekan langsung Muhammad. Mintalah Pastor MU untuk memberikan penjelasan kepada keluarga Jiang. Jiang Kuo menyodok dahiku dengan kebencian. Saya memberitahu Anda semua tentang itu. Dia bukan hal yang baik. Anda harus menjadi pemblokir otak. Aku menunduk dan berpura-pura menyedihkan. Tidak berani membantahnya sepatah kata pun. Nadanya melembut. Bukan hanya seorang pria. Kakak akan menemukanmu 10. Yah, itu tidak harus. Sekarang saya tidak memiliki harapan untuk cinta. Karir diutamakan. Selama akhir pekan saya selesai setelah kembali ke rumah. Penampilan pertama sebagai kepala sekolah. Dalam suara musik yang merdu. Setiap lompatanku seperti angsa yang elegan. Adegan itu penuh sesak. Tepuk tangan meriah. Saya melihat Kino duduk di barisan depan. Dia memegang buket mawar di tangannya. Dia menatapku dengan mata berat. Matanya gelap. Saya tidak bisa menyembunyikan keheranan saya. Tiba-tiba, saya teringat beberapa tahun yang lalu. Begitulah cara dia duduk dan menonton saya tampil. Di akhir setiap waktu, dia akan tersenyum lembut dan memeluk
saya dan kirim mawar cerah. Tidak ada satupun ketidakhadiran. Makino berjalan ke arahku dengan sekuntum bunga di tangannya. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Lan, selamat. Ada warna biru dan hitam di matanya yang tidak bisa diabaikan. Tampaknya ada banyak tekanan akhir-akhir ini. Aku menatap dingin pada buket bunga di antara alisku. Makino sedikit mengernyit. Kulit menjadi dingin. Jiang Lan, kupikir kita masih bisa berteman. Anda tidak harus. Aku tertawa terbahak-bahak. Saya belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar. Jika Anda belum menyontek, mungkin kita masih berteman. Sedikit rasa malu melintas di matanya. Tapi dengan cepat kembali ke penampilan yang tenang. Hari ini saya minta maaf kepada Anda. Aku akan menebusnya padamu. Lagi pula, kami berdua masih memiliki kerjasama. Jangan terlalu kaku. Bagaimana menurutmu? Kata terakhir, dia memiliki nada mengancam yang samar. Sepertinya aku yakin aku akan bekerja dengan mereka berdua. Telan nafas ini. Konfrontasi sejenak. Saya mengambil buket bunga. Wajah Kino melunak. Saya hanya ingin berbicara. Saya parabola, membuang buket mawar itu ke tempat sampah. Senyum di wajahnya tidak setengah suram. Sampah harus dibuang sampah. Bagaimana menurutmu? Senyum di bibir Makino membeku. Ada temperamen yang ganas di antara alis. Wajahnya tiba-tiba suram. Ini adalah tanda murkanya. Ye Mo Yanhuan berdiri tidak jauh, menggigit bibirnya dengan ringan, dengan air mata berlinang. Tampaknya dia telah sangat dianiaya. Dia memelototi saya, berbalik dan lari. Ada sedikit kepanikan di wajah Makino. Dia menatapku. Matanya penuh dengan rasa dingin dan rasa jijik yang mendalam. Jiang Lan, apa kabarmu? Kamu pikir menyakiti Yanhuan akan membuatku berubah pikiran? Aku tidak mencintaimu lagi. Penghinaan yang ditimbulkan sendiri. Setelah mengatakan itu, dia bergegas mengejarnya. Seolah-olah terlalu banyak melihatku adalah penyiksaan. Dia benar-benar berpikir bahwa saya sengaja salah paham dengan Enyu Yanhuan. Itu konyol. IQ ini. Ruang pemakaman diserahkan kepadanya. Cepat atau lambat akan bangkrut. Saya pikir itu hanya episode kecil. Saya tidak berharap saya berada di pencarian panas. Jing Hao, seorang penari terkenal, merampok pacar orang lain. Jing Hao awalnya mengeluarkan dokumen untuk notaris. Jing Hao seseorang bergegas menambahkan, situasinya semakin intens. Netizen yang tak terhitung jumlahnya berlari ke teater kami untuk menonton pameran dan meninggalkan pesan. Menuntut pemecatan seseorang yang berkarakter tidak bermoral. Orang-orang di rombongan tari yang sama denganku mengertakkan gigi karena marah. Saya baik. Mereka tahu karakter saya. Alam diarahkan ke arah saya. Rumor Sister Lan terlalu berlebihan. Apa yang harus saya lakukan? Gadis kecil yang menari dengan wajahnya khawatir. Aku mengusap kepalanya, tertawa dengan tenang. Jangan terburu-buru, itu akan segera mereda. Saya tidak berpikir itu terlalu keributan. Qin Yuzhu dan Jiang Kodu menelepon saya, khawatir tentang keadaan saya. Setelah aku menenangkan mereka, saya pergi untuk melihat apa yang disebut Weibo yang awalnya dialokasikan. Kucing liar kecil menulis komposisi kecil, mengatakan bahwa saya menggunakan identitas kekasih masa kecil saya. Selalu mengganggu Konoha, sangat mengganggu perasaan di antara mereka. Kata-katanya penuh dengan keluhan dan ketidakberdayaan. Netizen juga memenuhi harapan mengambil identitasku. Untuk sementara waktu, Jiang berada di pusat opini publik. Bahkan harga saham telah berfluktuasi. Seorang wanita muda dapat melakukan tindakan seperti itu. Itu membuka mata. Bukankah ini hanya intimidasi modal? Apa gunanya menjadi unggul? Ini belum mengganggu moral. Saya tidak akan pernah membeli apapun dari keluarga Jiang lagi. Jiang tidak pernah keluar untuk membuat pernyataan. Biar netizen mengutuknya. Kakak saya selalu percaya bahwa saya bisa menangani semuanya. Ketika panasnya opini publik mencapai puncaknya, saya mengeluarkan PDF yang sudah saya buat, memberi dirinya riasan kuyu. Bukankah itu hanya berpura-pura menyedihkan? Siapa yang tidak akan merekam video untuk saya? Meskipun air mata berputar-putar di matanya, tapi saya masih mengangkat dada saya tinggi-tinggi dan kepala saya terangkat. Sebab dan akibat dijelaskan dengan jelas. Ditambah PDF palu asli, garis waktunya sangat jelas. Seseorang yang mengenal miskin. Saya juga menceritakan kisah saya dan Makino di internet. Statusnya sebagai ditekankan. Dan bagaimana saya telah membantunya sampai ke tempatnya hari ini. Layak untuk menulis novel. Kata-kata itu penuh dengan rasa takdir Lan Yin Suguo. Zombie berakhir menggugat beberapa kaisar yang menyebarkan desas-desus. Mereka akhirnya mengakui bahwa mereka dibeli oleh Mo Yanhuan. Ratusan ribu akun pengikut dihapus. Adapun Makino, pencarian panas telah panas begitu lama. Dia tidak membuat satu langkah pun yang mengklarifikasi. Tidak lebih dari membujuk kekasih kecilmu. Ngomong-ngomong, beri aku peringatan. Pikir aku akan menyerahkan diriku dan memohon padanya. Setelah bermimpi, netizen mengerti bahwa mereka sedang digunakan sebagai senjata. Kemarahan mencapai
mencapai puncaknya. Kucing liar kecil itu terkena jaring dan ditarik dari jaring, menghapus semua rahmat dengan Makino. Cinta mencatat informasi Mo Yanhua dan didokset. Dia dipecat dari perusahaan. Saya dulu merampok pacar orang lain di perguruan tinggi. Itu juga diambil. Tidak jelas apakah itu benar atau tidak. Tapi netizen tidak peduli. Mereka menginginkan emosi dan bukan kebenaran. Layak menjadi wanita tertua dari keluarga Jiang. Logikanya jelas. Daripada esai kecil yang samar dari kucing liar kecil, saya tidak tahu berapa level yang lebih tinggi. Saya baru saja mengatakan kucing liar kecil ini tidak bisa melakukannya. Anda masih tidak percaya? Yo, kamu paling memarahi orang lain saat itu. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Saya kehilangan ingatan saya. Mo Yanhuan sendiri adalah juara 3. Betapa malunya menjebak orang lain. Wanita tertua dari keluarga Jiang sangat cantik. Mendesis. Ayah saya sangat marah. Langsung datang ke pintu dan meminta Shogun untuk memberikan penjelasan. Dia sangat cemas sehingga satu kepala dan dua besar. Kali ini, Muye mengangkat batu dan menembak dirinya sendiri di kaki. Muye membuat marah keluarga Jiang. Banyak pelanggan telah membatalkan kerja sama mereka. Petinggi Muhammad menekan move tuntut agar Muye dicopot dari posisinya sebagai wakil presiden. Dia dianggap berkarakter buruk, sulit untuk bertanggung jawab. Di bawah tekanan dari semua sisi, Mu Fu hanya bisa membiarkan Muye meninggalkan perusahaan untuk sementara. Muye menemukanku dalam keputusasaan. Matanya lelah, rahang bawah ditutupi dengan janggut pendek. Jianglan, persahabatan kita selama lebih dari 10 tahun. Apakah Anda harus melakukannya? Dia tidak bertobat sama sekali. Setiap kata adalah pertanyaan. Saya merasakan perasaan masam di hati saya. Ternyata dia juga tahu tentang persahabatan lebih dari 10 tahun. Ketika Anda membiarkan Mo Yanhuan menyebarkan desas-desus tentang saya, mengapa kamu tidak memikirkan persahabatan kita? Wajahnya lurus, kilatan jijik melintas di matanya. Tapi dia harus melembutkan nadanya. Lan, jangan membuat masalah. Kedua keluarga kami adalah teman sedunia. Bisakah Anda tahan memiliki dua keluarga yang saling berkelahi? Saya tertawa. Mungkinkah karena saya kedua keluarga itu berselisih satu sama lain? Wajah Mo Ye menegang. Cobalah untuk menekan ketidaksabaran musim hujan. Suara itu sedingin es. Bukankah kamu hanya cemburu pada Mu Yanhuan? Saya putus dengannya. Aku akan menikahimu. Jangan menantang kesabaranku lagi. Jianglan kembali sadar. Saya telah menampar wajahnya. Saya gemetar karena marah. Bagaimana dia mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Kino menatapku dengan tidak percaya. Matanya menjadi merah. Jianglan, apa yang kamu lakukan? Aku memejamkan mata. Biarkan suasana kemarahan berangsur-angsur stabil. Makino, kamu hanya. Tanpa saya, Anda tidak akan berada di tempat Anda hari ini. Aku bisa memberikannya padamu. Saya juga bisa mengambilnya kembali. Wajahnya sangat suram. Sudut mulutnya perlahan bengkok. Rasanya seperti menertawakan saya. Akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Suara Makino sangat dingin. Tidak ada lagi kelembutan masa lalu. Nona Jiang, Anda mendekati saya. Bukankah karena saya, kamu memelukku? Bukankah kamu hanya ingin melihatku berterima kasih padamu? Perkara, aku akan membiarkanmu mencicipinya juga. Perasaan patah hati. Senyum itu memudar dari matanya. Sebagai gantinya adalah penghinaan dan ejekan. Kepalaku berdebar, dan potongan-potongan Makino terus-menerus berkedip seperti seluncuran. Betapa menakutkan. Saya baik padanya. Semuanya dianggap sebagai amal. Saya memegang hati yang murni. Tapi dia berspekulasi tentang saya dengan kebencian terbesar. Makino tidak mencintaiku. Hanya mencoba menginjakku untuk naik ke tempat yang tinggi. Kemudian tendang. Lihat rasa maluku. Saya tidak bisa menahan rasa asam di mata saya. Saya tidak ingin menunjukkan jejak kerentanan di depannya. Makino, jika menurutmu aku baik padamu, dihina terhadap karakter mulia Anda, itu bisa ditolak dan tidak seperti sekarang. Ambil mangkuk dan makan dagingnya. Letakkan mangkuk dan marahi ibunya. Ekspresinya sama. Bibir mengisap sedikit. Ada sedikit kebingungan di matanya. Aku menahan ujung tenggorokanku. Seryi berbicara perlahan. Aku mengenalimu sebaik aku. Mata Makino merah. Gerakan lengan. Sepertinya mereka ingin menahanku. Saya berbalik dan pergi. Tidak akan pernah ada pandangan ke belakang. Saya mendapat sedikit masalah besar dengan Makino. Hampir semua orang di lingkaran mengetahuinya. Dia dulunya adalah wakil presiden pendeta. Semua orang memeluknya. Sekarang semua orang ingin jatuh ke dalam sumur. Shidu naik dan menginjaknya. Saya dicampakkan oleh. Ini juga bukan hal yang mulia di lingkaran. Semuanya realistis. Meskipun krisis Mose bahkan lebih besar, tetapi keluarga Jiang juga telah menderita beberapa gelombang pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Bagaimanapun, keduanya adalah perusahaan kota. Kerjasama yang erat. Saya dalam masalah. Mari kita tanggung alasannya sendiri. Saya memberitahu Jiang Kuo. Ini juga merupakan tanggung jawab anak-anak dari keluarga kaya. Dalam keluarga kaya, adalah norma untuk menjadi tanpa sadar. Hanya saja saya ekstra beruntung. Ibu meninggal muda. Ayah dan saudara laki-laki saya memperlakukan saya seperti seorang putri. Ini selalu tentang apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda berikan. Saya tidak ingin berada di perusahaan. Saya ingin belajar menari. Mereka semua bergantung pada saya.
saya. Sekarang saatnya bagi saya untuk mengambil tanggung jawab saya sendiri. Temukan salah satu. Jangan jelek, tidak memiliki. Jangan lebih buruk dariku. Jiang Kuo, Anda menyebutnya kasual. Aku menyentuh rambut halus Lele. Memang benar demikian. Saya bersedia menikah. Jangan mencari yang buruk. Dia mengangkat alis. Senyum di bibirnya melebar. Saudara Singh akan melakukannya untukmu. Keesokan harinya alis yang indah. Pria tampan itu duduk di depanku. Dia tersenyum tipis. Suaranya lembut dan lembut. Nona Jiang, nama saya MU Hee. Ini kencan buta Anda. MU Hee adalah putra dari keluarga. 5 tahun yang lalu karena kecelakaan mobil. Akibatnya, dia menderita luka serius pada kedua kakinya. Ketidakmampuan untuk berjalan. Dia pergi ke luar negeri untuk perawatan. Pada saat yang sama, ia mengambil alih cabang luar negeri. Saya baru kembali ke kantor pusat beberapa hari yang lalu. Pikiran saya telah tertuju pada Makino selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak mengenal saudaranya dengan baik. Adegan dramatis ini, saya tidak tahu bagaimana berbicara untuk sementara waktu. Dia menyesap kopinya. Segmen mata terkulai. Temperamen ringan. Ini seperti angin musim semi. Saya berangsur-angsur rileks. Kelahiran Bapak Domaki. Anda harus tahu, kakakmu Muhe dan aku tidak memiliki perubahan dalam senyum kami. Saya tahu saya akan mengambil kebebasan dari itu. Anda juga menyukai Makino. Diawasi oleh matanya yang lembut. Saya merasakan tekanan. Saya berseru bahwa tentu saja tidak. Himorti tersenyum. Masih terlihat ramah tamah. Maka Anda dapat mempertimbangkan saya. Saya harus menjadi orang terbaik untuk menikah. Dan senyumnya semakin dalam. Kamu bisa memanfaatkanku padanya. Secara objektif, menikahi MU Hee bermanfaat bagi Jiang MU dan keluarganya. Dalam hatinya yang egois, dia memang kandidat terbaik. Saya berdiri. Jangkaulah dia. Tuan MU senang bekerja sama. Dia tampak tertegun sejenak. Mata memantulkan cahaya kecil. Beberapa detik kemudian dia meraih tangan saya. Ada sedikit kehangatan di telapak tangannya. Nona Jiang, mohon saran. Begitu MU Hee kembali ke Cina, dia menikahi keluarga Jiang. Aduk badai besar di lingkaran. Kedua kelompok bersatu, menyatakan bahwa kita akan terus bekerja sama secara erat di masa depan. Waktu, situasi pasar saham Jiang MU dan keluarganya secara bertahap stabil dan membaik. Tidak ada seorang pun di lingkaran yang berani bergosip di belakang punggung mereka. Siapapun yang melihatku harus mengucapkan selamat dengan hormat. Tapi Kino berbeda. MU Hee adalah eksistensi yang lebih baik darinya. Jika bukan karena cedera kecelakaan, dia pergi ke luar negeri. Tidak mungkin Kino bisa begitu nyaman. Begitu berita tentang MU Hee dan saya bertunangan keluar, juga diumumkan bahwa Kino benar-benar ditinggalkan. Seseorang yang dulu menghormatinya, putar kepala Anda dan mempermalukannya. Dia tidak berani melawan. Itu hanya bisa ditanggung dalam penghinaan. Awalnya adalah yang tidak bisa naik ke atas panggung. Semua orang menunggu untuk melihat leluconnya. Tanpa perlindungan keluarga Jiang dan keluarga MU, apalagi yang bisa dia lakukan? Kino menelepon saya berkali-kali. Saya menutup telepon mereka semua. Saya hanya ingin dia tahu, saya bisa memberinya ketulusan. Posisi kekuasaan juga dapat diambil kembali. Kalahkan dia ke dalam lumpur karena belum matang. Kemudian buang. Sungguh masalah besar. Setelah pertunangan berakhir, MU Hee dan saya kembali ke villa pengantin baru. Kino, yang sudah lama tidak saya temui, benar-benar muncul di pintu villa. Matanya biru dan hitam. Mata yang dulunya seterang bintang-bintang, tertutup darah merah yang mengerikan. Teh rahang mengapu muncul, memancarkan di sekeliling. Nafas dekadensi. Tidak lagi dalam semangat masa lalu. Lan-lan, dia melihatku. Mataku berbinar sejenak, berjalan cepat ke arahku. Saya bisa mencium bau alkohol yang menyengat padanya. Sambil mengerutkan kening, dia mundur selangkah, tapi telapak tangan hangat di pinggangnya. Suhu panas yang menembus gaun sutra itu aferen ke kulit saya. Mau tidak mau menyebabkan ledakan kekuatan tempur. Melihat ke belakang adalah mata MU Hee yang selalu tersenyum. Dia membungkuk sedikit. Suara yang dalam terdengar di telinga. Apakah Lan-lan ingin saya menghindarinya? Jelas tersenyum, tapi ada makna samar yang tersembunyi di bagian bawah mata. Seolah-olah selama aku mengangguk, dia bisa langsung berbicara dengan Kino. Mempelai laki-laki saya cukup posesif. Tidak, kamu suamiku. Saya meraih tangannya. Rasa penindasan yang tak bisa dijelaskan menghilang dalam sekejap. Cahaya di mata Kino dengan cepat meredup. Senyum masam ditarik. Lan-lan, aku tahu itu salah. PPF Anda dibaca kata demi kata. Saya benar-benar badas besar. Saya telah meragukan ketulusan Anda. Saya bersama Mo Yan Huan hanya untuk membuatmu cemburu. Saya sangat menyesalinya. Bisakah Anda memaafkan saya? Suaranya sangat berwarna. Rongga mata merah ditutupi dengan lapisan tipis kabut. Aku tersenyum tanpa kesuraman. Makino, kamu sangat bodoh. Dia akan berada di tempat. Air mata mendung jatuh diam-diam di wajahnya. Bibir mengisap. Tapi saya tidak bisa meludahkan setengah kata. Makino dengan lembut memberinya pukulan fatal. Makino, kamu harus memanggilnya kakak ipar sekarang. Hati-hati di masa depan. Makino tiba-tiba berlari liar, bergegas dan bertarung dengan sapi penggembala. Matanya merah. Kemarahan dan keputusasaan yang telah lama ditekan meletus. Kata-kata menangis dan darah serak. Gangnam adalah milikku. Kamu bajingan yang memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengasihi
saya. Mu Hee tersenyum seperti bodhisattva yang lembut, tapi dia tidak memiliki kepantangan lembut ke daging. Mu Ye terhuyung-huyung mundur. Luka di sudut mulut terlihat jelas. Dia menatapku dengan putus asa, kesedihan di mata. Ini akan meluap lan-lan. Saya tidak menatapnya, berjalan lurus dan meraih tangan Mu Hee. Sakit atau tidak, ujung jari Mu Hee bergetar. Senyum itu berangsur-angsur memudar. Mata menunduk, sedikit sakit dan melihat Kino mengepalkan tinjunya. Punggung tangan adalah tonjolan yang mengerikan. Dia menatapku, merindukan aku untuk melihat kembali padanya. Suatu kali saya membawa Mu Hee dan melewati Mu Ye. Dia berdiri diam. Ini seperti menguras kekuatan Anda. Tidak ada cara untuk bergerak maju. Ruangan ini terang benderang. Saya mengambil iodofor untuk mendisinfeksi punggung tangan Mu Hee atau menggaruk kulit yodium. Tatapannya baru saja dimulai. Itu tidak pernah menjauh dariku. Rasa kehadiran terlalu kuat. Mau tidak mau aku melihat ke atas. Apa yang Anda lihat? Dia tidak hanya menyita. Sebaliknya, senyum itu semakin dalam. Kamu cantik hari ini. Kotak kayu di bawah cahaya. Wajahnya lebih halus dan cerah, mengungkapkan ketampanan sudut. Warna mata tidak berdasar. Mantel dan dasi telah lama dikesampingkan. Kemeja itu dibuka kancing dengan santai. Tulang selangkah seksi menjulang di udara. Suasana yang cerah dan ambigu diam-diam berkembang biak di antara kami. Tiba-tiba terdengar petir di luar jendela. Hujan lebat turun tanpa peringatan. Aku berjalan ke jendela. Makino terlihat berlutut di tanah. Lihat lurus ke arahku. Itu basah kuyup dalam hujan lebat. Itu tidak bergerak. Keras kepala dan tegas. Adegan ini berangsur-angsur bertepatan dengan adegan beberapa tahun yang lalu. Di tahun pertama saya bekerja terlambat di Serikat Mahasiswa. Rekan-rekan senior saya menawarkan untuk mengirim saya. Saya menolak. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sudah punya pacar dan dia kembali menjemputku. Tapi saya menunggu lama. Juga melakukan banyak panggilan telepon ke Yumeno. Dia tidak menjawab. Kemudian, Kim Yunzu berkata bahwa dia melihatnya berpelukan ke kiri dan ke kanan di bar. Saya pergi ke bar dan menamparnya. Putus secara langsung. Keesokan harinya saya mengetahuinya. Dia menunggu di lantai bawah di rumah saya sepanjang malam. Saya tidak tidur sepanjang malam. Matanya kuyu. Dia mengatakan bahwa dia melihat saya berjalan sangat dekat dengan senior saya. Dia cemburu. Ingin aku juga. Saya hanya berpikir itu konyol untuk cemburu. Menolak untuk memaafkan. Saya tidak tahu teman rubah mana yang memberinya saran. Dia benar-benar berlutut di lantai bawah di rumah saya. Hujan lebat dimulai pada paruh kedua malam, tapi sosoknya tidak bergerak. Saya akhirnya mengalah. Setelah waktu itu, dia berjanji untuk tidak pernah membuat saya cemburu dan sedih lagi. Sampai saya pergi ke luar negeri. Dia bertemu Mo Yan Huan. Benar saja, semua janji hanya ketika mereka jatuh cinta. Apakah sejumlah mohe datang, tertawa atau tidak, melihat sosok yang tidak sedap dipandang di lantai bawah. Saya merasa tertekan, dan saya melihat ketidakberdayanya saat ini, dan menekan kekuatan yang baik. Aku tidak bisa menahan tawa keras. Agak lucu, kamu bilang kamu akan membantuku marah, kan? Mohe tersenyum, kelopak mata terkulai, tutupi kehilangan samar dalam cahaya mata Anda. Nah, bagaimana Anda ingin dia pergi? Aku menciumnya di bibir tipisnya, sedikit mint menggali ke ujung hidung. Matanya sedikit melebar, sulit untuk menjadi kaku. Saya menarik diri sedikit, ada senyum di matanya. Kami adalah suami dan istri. Anda mengatakan betapa marahnya. Detik berikutnya, dia menjemputku, berjalan ke tempat tidur. Benar saja, telepon berdering. Kotak kayu itu sangat baik untuk menghubungkannya untuk saya. Di ujung telepon terdengar suara hujan. Tidak ada yang berbicara. Saat saya meraih ponsel saya, bibir hangat dari kotak kayu itu ditempelkan lagi. Panggilan akhirnya ditutup. Sayang juga dia bisa mendengarkannya begitu lama. Siapa yang bisa disalahkan atas penghinaan mereka sendiri? Ruangan itu menjadi sunyi lagi. Hanya suara mengi yang teredam dari kotak kayu yang tersisa. Dia menatapku lekat-lekat. Ada sehelai merah di ujung matanya. Suaranya serak dan seksi. Apakah Nyonya Mu akan melanjutkan? Saya berguling dan mengalahkannya. Tersenyum ringan. Tentu saja, saya tidak pernah menjadi vegetarian. Ketika saya bangun, tidak ada tanda-tanda Kino di luar jendela. Temannya menelepon saya, meminta saya untuk pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Sister Lan dan Brother Ye mengalami demam tinggi. Memanggil nama Anda sepanjang waktu dalam keadaan koma. Datang dan temui dia. Saya bermain dengan daun telinga kotak kayu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Rasanya luar biasa di tangan. Saya sudah menikah. Anda mencariku. Sisi lain tertegun sejenak. Nadanya sedikit mendesak. Hubungan Anda selama bertahun-tahun tidak palsu. Sister Lan tidak perlu begitu kejam. Saudara Ye benar-benar menyesalinya. Dia berada di rumah sakit untuk minum untukmu. Telepon ditutup. Kata-kata di sisi lain tiba-tiba berakhir. Kotak kayu itu menatapku. Ada tatapan lucu di mata itu. Apakah Lan Lan akan pergi? Dengan suaranya yang acuh tak acuh. Sembunyikan yang bijaksana. Saya tidak bertanya apakah Anda ingin saya pergi. Pupil matanya berkedut. Refleksi hancur. Tidak mau wem. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Matanya tiba-tiba berbinar. Sudut mulut sedikit terbalik. Daun telinganya berwarna merah cerah dan cerah.
Saya tidak tahu apakah saya mencubitnya atau sesuatu yang lain. Jiang Kuo beberapa hari sebelum pertunangan kami, ceritakan rahasia dengan tenang. Mu Hee mendengar berita bahwa saya akan menikah. Saya kembali ke Cina sesegera mungkin. Dia bahkan mengirim satu ke Jiang Kuo, proyek yang menjanjikan. Jiang Kuo telah mendambakan proyek ini untuk waktu yang lama. Saya segera setuju untuk memperkenalkannya kepada saya. Saya tidak memiliki kontak dengan Mu Hee sebelumnya. Saya tidak mengerti mengapa dia lebih suka berkorban begitu banyak, menikahi aku juga, sampai saya melihat nama dan tulisan tangannya dalam bahasa Inggris. Saat berada di luar negeri, saya dirawat di rumah sakit karena cedera pergelangan kaki. Berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan untuk rumah sakit. Tulis masalah Anda baru-baru ini dalam surat. Surat itu secara acak jatuh ke tangan pasien lain. Itu adalah waktu yang gelap bagi saya. Kecurangan Kino ditemukan. Hubungan 5 tahun itu seperti lelucon. Saya tidak dalam kondisi yang baik, sering melukai diri sendiri. Resimen kelima memberi saya liburan singkat. Biarkan aku merawat lukaku. Iblis mengutus Tuhan. Saya menulis surat ini. Lagi pula tidak ada yang mengenalku. Keesokan harinya, saya benar-benar menerima balasan. Tulisan tangan surat balasan rapi dan bersih. Dia berkata dengan cara tertentu, "Ini keberuntunganku, mampu menjauh dari bajingan." Aku tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, suasananya jauh lebih baik. Satu datang dan pergi. Kami menjadi teman. Dia berbicara dengan sopan dan lembut. Ada tanggapan untuk setiap kalimat. Di satu sisi, dia bersama saya melalui masa-masa tersulit. Liburan sudah berakhir. Saya juga keluar dari rumah sakit, tapi kami tidak bertukar detail kontak. Kemudian, ketika saya pergi ke rumah sakit lagi, diberitahu bahwa pihak lain juga telah keluar dari rumah sakit. Informasi pasien tidak dapat diungkapkan. Hubungan kami terputus, sampai saya melihat nama dan tulisan tangan bahasa Inggris yang akrab dengan Mu Hee. Saya akhirnya menyadari bahwa Mu Hee telah berkomplot melawan saya untuk waktu yang lama. Melihat pria di sebelahnya dengan senyum di matanya, hatiku dipenuhi dengan manisnya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Saya pikir itu hanya ria, tidak peduli siapa itu. Sekarang saya diam-diam senang. Bagus, itu dia. Dengarkan dari Kino lagi. Itu beberapa hari kemudian, dia keluar dari rumah sakit. Saya mengalami demam tinggi selama 3 hari 3 malam. Mo Yanhuan tetap di sisinya di setiap langkah untuk merawatnya. Setelah bangun, dia membawa Mo Yanhuan untuk mencari Mu Fu. Biarkan dia setuju untuk membawa Mu Yanhuan ke pintu. Wood kambuh menjadi marah. Dia mengambil tongkat itu dan memukulnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dipukuli lebih dari 10 kali. Saya hampir pingsan. Mumulah yang menjadi perantara untuknya. Dia adalah wanita yang sangat baik. Meskipun dia tidak pernah memperlakukan Mu Ye dengan kasar. Benar-benar mencapai semangkuk air datar. Wanita yang sama. Saya tidak mengerti mengapa dia bisa begitu murah hati. Mu Hee hanya berkata dengan ringan, "Karena ibuku tidak mencintainya. Aku menunduk karena saya tidak suka. Jadi jangan khawatir sama sekali." Mo Yanhuan menangis dan berlutut di tanah, mengatakan dia hamil. Itu adalah anak dari Makino. Mata gembala itu berkedip bingung. Akhirnya setuju untuk membiarkannya masuk. Tentu saja, dia tahu tentang keluhan antara saya dan Mo Yanhuan. Untuk memberi kompensasi kepada saya, dia memberi saya 10% saham. Gembala itu tersenyum dan bertepuk tangan saya. Tahun-tahun tampaknya tidak meninggalkan bekas padanya. Masih cantik dan tenang. Jangan, ambillah, pikirkan juga. Saya tidak mengambilnya cepat atau lambat. Makino tidak menolak. Mo Yanhuan membenciku setelah mengetahuinya. Bukan lagi bunga putih kecil di masa lalu. Lihat saya seperti itu akan memakan saya. Jiangnan, apa yang harus kamu banggakan? Hal favorit Makino tetaplah aku. Ada kata-kata kejam di mulutnya, tapi matanya tidak waspada. Aku melirik perutnya. Selamat sambil tersenyum. Kakak dan adik, saya berharap Anda semua menikah selamanya. Dia secara refleks meringis. Kino di sebelahnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Seperti boneka yang telah terkuras jiwanya. Hanya kelelahan dan mati rasa yang tersisa di alis. Dia menatapku dengan tenang, tersenyum tenang pada Lan. Semoga Anda bahagia. Saya senang. Anak di perut Mo Yanhuan belum tentu milik Muno. Diperiksa sebelumnya. Ketika dia ambigu dengan Kino, tidak pernah putus dengan pacarnya di luar kampus Lin Hao. Sumber mata pencahariannya semuanya didukung oleh Lin Hao. Itu sebabnya saya bisa menghias uang seperti kotoran di depan Kino. Bunga putih kecil yang didedikasikan untuk mengejar cinta murni. Setelah mereka menentukan hubungan, Mu Yehuan menendang Lin Hao secara langsung. Lin Hao juga merupakan karakter yang kejam. Setelah dia tahu, ancam Kino Huan karena mentalitas balas dendam. Kino Huan takut hal-hal akan terungkap. Saya hanya bisa jatuh cinta dengan Kino di satu sisi. Sambil menenangkan Lin Hao, dia bahkan menggunakan uang yang diberikan oleh Kino untuk mendukungnya. Saat Makino sedang hujan, Mu Yanhuan juga mengacaukan Lin Hao. Sekarang lihat seperti apa calon pasangan ini. Saya benar-benar puas. Mungkin itu keinginan putus asa untuk menangkap sesuatu. Makino semakin baik dan lebih baik untuk Mu Yanhuan. Hampir semua yang Anda butuhkan. Dia menantang hujan di tengah malam untuk membeli malatang di selatan kota untuknya. Lempar 10 juta untuknya dilelang. Beli kalung berlian.
kerajaan, atau bahkan sebuah pulau. Proposal profil tinggi, mewah dan romantis. Mo Yanhuan menunjukkan kasih sayang dengan cara yang terkenal. Kirim berbagai foto. Dengan teks tersebut, sepasang kekasih akhirnya menikah. Terlepas dari seberapa buruk reputasinya sebenarnya, dia hanya ingin menampar wajah semua orang. Mo Yanhuan sangat bangga. Dia sering memposting foto untuk mengejek saya. Anda mendapat 10% dari saham. Bagaimana dengan porsi? Bukannya kamu tidak bisa mendapatkan hati Makino? Kebodohannya membuat saya tertawa terbahak-bahak sehingga saya tidak bisa berhenti tertawa. Saya dengan egois berpikir bahwa dia dan Makino memang pasangan yang baik. Semuanya sama pedas. Tapi saya masih tidak ingin membuat mereka merasa lebih baik. Jadi terjadi kecelakaan di pesta pernikahan mereka. Di layar lebar, tiba-tiba video tidak senonoh Mo Yanhuan dan Lin Hao muncul. Setiap gambar, periode waktu ditandai dengan jelas. Lin Hao sudah lama tahu bahwa Mo Yanhuan tidak akan membiarkannya pergi. Jadi dia diam-diam mengambil video dan foto ini. Saya memberinya sejumlah uang. Dapatkan ini dengan mudah. Mo Yanhuan meminta pernikahan yang megah dan cerah. Jadi Makino mengundang semua selebriti kelas atas. Ada juga outlet media yang tak terhitung jumlahnya yang menyiarkan langsung. Sekarang ada keributan. Mo Yanhuan gemetar dan jatuh ke tanah. Tidak ada darah di wajahnya. Makino menatap layar lebar. Bibir berkedut. Wajahnya sangat pucat. Matikan, matikan dengan cepat. Pembawa acara bereaksi dan berteriak. Adegan itu kacau. Pernikahan akbar ini ternyata menjadi lelucon. Mo Yanhuan memeluk kaki MUY sampai mati. Riasan di wajahnya menangis. Bisakah Kino memaafkanku? Aku semua karena aku mencintaimu. Kino akan berada di tempat. Wen yang perlahan menoleh. Terlihat tenang. Tidur dengan pria lain. Ini cinta untukku. Hamil anak orang lain. Datang kepada saya untuk mengambil piring. Ini cinta untukku. Aku menyerahkan segalanya untukmu. Mo Yanhuan menggelengkan kepalanya dengan air mata berlinang. Bibir bergetar. Matanya merah. Dahi terangkat dengan lembut. Meraih leher Mo Yanhuan dengan keras. Ada jeritan di tempat kejadian. Seseorang berbisik. Wajah seseorang penuh dengan darah dan penghinaan. Media besar berdesakan ke kerumunan untuk mengambil gambar dengan panik. Lampu yang berkedip hendak menenggelamkan dua orang di atas panggung. Mo Yanhuan dicubit dan wajahnya berubah menjadi ungu. Saat itulah seseorang naik dan membuka mata kayu itu. Tatapan Makino tertuju padaku melalui kerumunan. Dia tampak kempes. Kemarahan di matanya menghilang. Tersesat dan sedih di waktu luang. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada emosi di matanya. Dua baris air mata keruh perlahan jatuh dari matanya yang tidak fokus. Ini seperti rasa sakit telah membuka pintu air. Bahunya bergetar. Saya tidak bisa berhenti menangis sedih. Mungkin dia benar-benar menyesalinya sekarang. Tapi ada lebih dari itu. Setelah lelucon pernikahan ini, ayah MU mengkhianati rawat inap. Saat menghadapi MU Hee, saya masih sedikit bersalah. Dia tersenyum tenang. Jangan kesal. Dia pantas mendapatkannya. Aku menatapnya dengan curiga. Apa yang harus dikatakan dari ceritanya? Saya baru tahu. Kaki MU Hee bukanlah kecelakaan. Ibu MU awalnya menikah dengan ayah MU dalam pernikahan bisnis. Tidak ada kasih sayang untuknya. Jadi ketika Nyonya mengirim MUY ke pintu, dia juga tidak membuat keributan. Dia hanya diminta untuk memotong 10% saham. Pastor MU benar-benar setuju. Saya mengetahuinya kemudian. Dia tidak putus dengan kekasih itu selama bertahun-tahun. Kaki MU Hee, Nyonya dan Kino itulah yang mewujudkannya. MU Hee menemukannya setelahnya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia membersihkan semua kekacauan untuk mereka. Pasukan kecelakaan sebagai kecelakaan. MU Hee berkata dengan tenang, seolah-olah dia bukan pahlawan kecelakaan ini. Tapi saya terkejut dan tertekan ketika mendengarnya. Karena MU Hee adalah produk pernikahan. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan anak yang dia lahirkan dengan kekasihnya. MU Ming pura-pura tidak tahu. Diam-diam, dia berkomunikasi dengan pemegang saham perusahaan. Akuisisi tulang payung selama bertahun-tahun. Mufu karena kesehatan yang buruk. Kekuatannya telah dilubangi. Skandal pernikahan ini. MU ayah masuk ke rumah sakit. Setelah itu, Mumu mengambil nama grup stabilitas. Ambil kesempatan untuk membiarkan dia mentransfer sahamnya. Dia marah, mentransfer semua saham ke MU Hee. Tapi ini juga niat baiknya. Jika masalah terungkap, Kino dan gundiknya pasti akan masuk penjara. Woodfather bergerak dengan semua saham. Saya ingin MU membiarkan mereka pergi. Tapi MU dan aku sama. Kekejaman yang sama. Setelah dia mendapatkan akta pengalihan saham, langsung mengeluarkan bukti untuk menuntut Kino dan ibu kandungnya. Konklusif, penjara mereka adalah kepastian. Tidak ada kesempatan untuk berbalik lagi. Setelah kesyubunan rumah sakit mendengar berita itu, marah hingga stroke. Kotak kayu itu melihat melalui jendela kaca di perut ranjang rumah sakit. Tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya. Saya bertanya apakah Anda membencinya. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Mungkin, aku akan memegang tangannya. 10 jari saling terkait. Telapak tangan yang biasanya hangat sangat dingin saat ini. Kotak kayu, aku akan selalu berada di sisimu. Alisnya berkedut. Tatapannya dalam. Bawa aku ke dalam pelukanmu. Saya bahagia sekarang. MUY ingin melihatku. Dia bilang dia punya sesuatu yang sangat penting untuk diceritakan kepada
saya. Saya setuju. Dipisahkan oleh jendela kaca tebal. Kami saling memandang dalam diam, speechless. Dalam keadaan kesurupan, saya tiba-tiba teringat 3 tahun yang lalu. Adegan di mana dia menangis di bandara untuk mengantar saya pergi. Dalam sekejap mata, segalanya sudah lama salah. Seorang remaja yang dulunya tampan dan lembut, sekarang mencukur inci papan. Matanya sudah lama menjadi gelap. Yang tersisa hanyalah mati rasa di wajahnya. Untuk sesaat, sepertinya berusia 10 tahun. Dia mencengkeram lubang suara. Ujung jarinya keputihan. Tenden hijau di punggung tangannya memohon untuk orang suci. Begitu dia membuka mulutnya, dia menangis. Lan, aku benar-benar tahu itu salah. Saya tidak berbicara. Tapi dia memotong hatinya dan cemburu Anda. Anda adalah kebanggaan langit. Dan saya hanya. Kamu melindungiku setiap saat. Ini memalukan bagiku. Saya merasa martabat saya diinjak-injak. Semakin baik Anda untuk saya, semakin rendah diri dan gelap saya. Saya ingin membuktikan diri. Hanya lebih baik tanpa Anda. Saya tidak bisa lebih salah. Saya tidak bisa berhenti menangis. Frasa staccato hancur. Saya tahu Anda tidak percaya, tapi aku sangat mencintaimu. Saya tersenyum tipis. Jangan bicara tentang itu. Saya mendengarkannya menjijikan. Dia menundukkan kepalanya, tercekik untuk waktu yang lama. Dia memberiku senyum paksa. Saya tahu. Saya juga berharap untuk bertemu untuk terakhir kalinya. Itu bisa meninggalkan Anda tanda yang lebih baik. Gajah itu bahkan lebih menjijikan. Saya memotongnya. Mata Kino dipenuhi dengan kesedihan. Senyumnya pahit. Ya, maaf. Saya ingin memberitahu Anda satu hal terakhir. Lele tidak diselamatkan olehku. Itu adalah kotak kayu, dan dia tersenyum, tetapi menangis. Lan berharap Anda bahagia. Hatiku berdebar. Senyum di wajahnya memudar. Lele adalah anjing liar. Ketika saya masih di sekolah menengah, saya sering melihatnya menggantung di depan sekolah. Itu masih sangat kecil pada saat itu. Saya memberinya makan sesekali. Dia menciumku dengan sangat erat. Suatu hari hujan deras. Saya khawatir sepanjang hari. Saya bergegas menemukannya sepulang sekolah. Hanya untuk menemukan bahwa Kino menggendong Lele dengan seragam sekolah. Dia jelas memiliki kebiasaan kebersihan, tetapi bersedia menyelamatkan Lele. Hatiku berantakan. Setelah kejadian ini, saya mengadopsi Lele dan menyetujui pengakuannya. Tapi dia tidak pernah menyentuh Lele lagi. Saya tidak memikirkannya pada saat itu. Dia mengenakan seragam sekolahnya. Siapa seragam sekolah yang dibungkus Lele? Dan Makino selalu membenci anjing liar. Ketika kamu melihatku geli, akan selalu ada sedikit kerutan di alis, menyembunyikan rasa jijik yang samar. Ternyata semuanya dapat dilacak. Hanya saja filter saya di Makino terlalu dalam. Saya tidak menggalinya sama sekali, karena aku tidak pernah berpikir Makino akan begitu tercela. Saya berdiri, menatapnya dengan merendahkan. Makino, kamu benar-benar tidak pantas dicintai. Busuk di penjara. Aku mengabaikan ekspresinya yang tertegun. Langsung keluar. Myuhi berdiri di latar belakang. Angin sepoi-sepoi bertiup. Buket kelopak jatuh di sekujur tubuhnya. Aku berjalan ke arahnya. Dia tersenyum lembut, benar-benar dan alami meraih tanganku. Pulanglah, aku berhenti. Pergi menjemput anggota keluarga terlebih dahulu. Siapa anjing kami? Lele Muhe sedikit tertegun. Beberapa dipantau. Makino memberitahumu. Aku menatapnya sambil menyeringai. Terkejut. Ekspresinya tenang. Cahaya di matanya redup. Saya membawanya maju. Lengannya sedikit bergetar. Kemudian Tuan Wood, tidak ada yang belum Anda katakan kepada Anda. Tuntut saya. Suaranya sedikit astringen. Nyonya Mu ingin tahu sesuatu. Murdi saya tersenyum. Temui tatapannya yang panas. Mari kita bicara tentang sahabat pena saya. Misalnya, ceritakan kisah seseorang yang naksir saya. Matanya merah. Pupil sedikit berkedut. Tarik aku ke dalam pelukanmu dan kurung aku. Aku bersandar di dadanya. Dengarkan detak jantungnya yang menggelegar. Kotak kayu itu berkata dengan suara gemetar, apa yang ingin Anda ketahui? Aku akan memberitahumu semua.